Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkara yang merusak pahala puasa. Dalam bahasa Arab disebut sebagai al-muhbitat. Apa itu muhbitat? Wahiyya ma tubtilu sawabas shaum. Itu perkara yang bisa merusak pahala puasa. Pahalanya hilang, tapi puasanya tidak batal. Artinya orang itu nggak wajib mengqadha di luar Ramadan, tapi dia nggak dapat pahala puasa. Apa saja itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal 'atashu." Banyak orang yang berpuasa, tapi orang yang berpuasa itu dia tidak mendapatkan puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Di bawah ini adalah perkara-perkara yang bisa merusak pahala puasa. Ketika puasa nanti bulan Ramadan, kita hindari sekuat tenaga untuk tidak melakukan hal itu, karena nanti bisa merusak pahala kita. Walaupun memang puasa nggak batal, tapi pahalanya hilang. Apa itu? Satu, al-hibatu hibah. Hibah itu apa? Wahiyya dzikruka akhaka al-muslima mimma yakrahu walau kunta shadiqan. Hibah atau rasa-rasan itu adalah engkau membicarakan saudaramu yang sesama Islam dengan suatu perkataan ketika saudaramu mendengar dia tidak suka, walaupun engkau itu benar. Ada contoh, semisal kita punya teman, dia pelit, yang pelit. Tapi kemudian kita omongkan ke orang lain, hei itu si fulan pelit. Memang beliau orangnya pelit gitu. Kemudian kita ngomong ke orang lain ketika si fulan ini mendengar dia nggak suka, itulah ghibah. Jadi kalau puasa kurangi ghibah. Yes. Yang kedua, an-namimah, adu domba. Wahiyya naklul kalami biqasdi iqail fitnati. Namimah itu adu domba itu adalah kita memindah ucapan orang lain dengan tujuan ingin mendatangkan fitnah. Jadi mengadu orang lain, ada si A, si B, si C ngadu, kemarin si B ngomong seperti ini, kamu di ini dihina. Nah itu namanya memfitnah atau adu domba, mohon maaf. Kemudian yang ketiga, al-kadhibu, berbohong. Ketika puasa hindari berbohong semampu kita. Apa sih bohong? Wahwa itu al-ikhbaru biwaril waqi. Kita memberikan kabar tidak sesuai dengan kenyataan. Padahal si fulan tuh nggak pernah nyuri, tapi sama bilang, oh ya dia tuh pencuri, kita bohong. Atau sampan tuh nggak berbuat apa-apa, tapi ditanya, apakah kamu berbuat ini? Padahal tidak, kamu jawab, iya saya berbuat, padahal tidak. Nah itu namanya kita memberikan informasi tidak sesuai dengan aslinya. Itu namanya bohong. Bahasa Arab al-ikhbar biwaril waqi. Yang keempat, yang merusak pahala puasa, an-nadharu lima yahrumu au lima yahillu. Melihat an-nadharu lima yuharrimu au lima yahillu. Melihat sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Lima yuharrimu. Au lima yahillu, atau melihat sesuatu yang dihalalkan bisyahwatin, dengan syahwat. Kita puasa kok melihat barang haram, ya, kita melihat apapun itu yang diharamkan syariat, syahwat nggak syahwat, itu merusak pahala puasa. Atau kita melihat barang halal, tapi dengan syahwat, kita lihat istri kita, terus kita syahwat, nah itu bisa merusak pahala puasa. Apa itu syahwat? Syahwat itu adalah bi'an yaltadza bin nadhari. Ketika kita melihat sesuatu itu, kita merasa nikmat sebab kita melihat. Kita bersyahwat, itu namanya syahwat. Itu kalau lihat istri di siang hari Ramadan, terus kita merasa syahwat, itu merusak pahala puasa. Kalau melihat orang yang bukan istri kita, yang diharamkan syariat, itu juga bisa merusak pahala puasa. Yang kelima, al-yaminu al-kadhibatu, kita bersumpah bohong. Ai al-halifu al-kadhib, ya kita bersumpah. Gak apa-apa, gampang sumpah, demi Allah, padahal kita bohong gitu. Makanya nggak boleh bersumpah itu sembarangan. Jangan memakai sumpah. Dikit-dikit sumpah pakai nama Allah. Kalau sifatnya nggak penting amat, tidak perlu sumpah dengan nama Allah. Contoh nggak penting itu, kamu udah makan, ya jawab aja, bilang aja sudah atau belum. Nggak usah sumpah demi Allah saya udah makan. Nah, jangan. Mau gara-gara makan pakai nama Allah itu kan terlalu remeh-temeh gitu. Kecuali hal yang penting sifatnya. Kemudian yang keenam, qaulu zuri wal fuhsyu wal amalu bih. Berucap yang zur itu kotor, fuhsyu itu jorok, dan melakukan perbuatan kotor dan kejorokan. Kita ngomong yang kotor jorok, ngomong kotor ya mengumpat, misuh itu kotor ya, ngumpat-ngumpat itu. Ngomong kotor jorok itu ya kita mengucapkan sesuatu yang tidak pantas diucapkan. Nah,
mengumpat, misuh, mengomongkan kemaluan, itu termasuk perkataan yang kotor dan jorok. Nabi pernah menjelaskan dalam satu hadis, malam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan dia berbuat kotor, tidak ditinggalkan berbuat kotor itu, maka bagi Allah tidak ada hajat baginya ketika dia puasa. Dia tinggal makan minum itu bagi Allah nggak ada artinya kalau dia masih berbicara kotor dan berbuat yang kotor. Inilah keenam hal perkara yang merusak pahala puasa. Semoga kita puasa bisa menghindari itu dan akhirnya puasa kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.